Hai Sobat Ngiter, yuk ikut keseruan jalan-jalan bersama Minter. Kita cobain tempat yang menyenangkan, icip makanan enak, dan staycation yang pastinya ramah anak. Tapi sebelum itu, yuk bantu Minter dengan cara like dan subscribe. Sudah siap? Let's go! Halo temanin, apa kabar? Masih keliling-keliling Jogja nih, tapi kali ini Minter mau ajak temanin ke tempat-tempat hidden games di Yogyakarta. Salah satunya pantai yang super indah di Gunung Kidul. Ditambah, Minter bakalan staycation di hotel yang cantik dan estetik banget nih temenin. Tapi sebelum berangkat, Minter mau ajak kamu icip lupis viral Mbok Satinem dulu ya. Jadi, tonton videonya sampai habis dan jangan sampai di skip. Ini super ngantri ya temenin, tapi rasanya tuh enak banget dan temenin wajib coba kalau main ke Yogyakarta. Yang bikin enaknya lagi karena gula arennya itu sangat khas wanginya. Untuk lupis viral ini, Minter bisa kasih skor di 8/10. Setelah menyelesaikan rasa penasaran, Minter langsung berangkat nih ke arah Gunung Kidul. Perjalanan untuk menuju ke pantai ini memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, kita itu ngelewatin jalur Imogiri, Bantul, banyak deh yang gak bisa Minter sebutin karena memang lupa. Tapi selama perjalanan tuh indah banget. Selain karena daerahnya tuh asri banget, kita juga ngelewatin beberapa persawahan. Terus kita ngelewatin ada pemandangan gunung juga. Super indah banget dan Minter tuh kayak termanjakan banget sepanjang perjalanan. Selama di kota Jogja, Minter itu nggak menemukan pemandangan seindah ini karena memang harus ke daerah-daerah ya. Dan gongnya lagi pas sudah sampai di daerah Gunung Kidulnya, pas mau mendekati pantainya, itu tuh indah banget perjalanan di sana. Kalau sebelumnya kita dimanjakan oleh persawahan, nah pas perjalanan ke arah pantainya ini kita itu dimanjakan dengan terbentangnya beberapa bukit yang terbelah-belah untuk membuka jalan. Jalanan ke sana juga udah oke banget, udah aman banget, sudah diaspal. Tapi pas mau masuk ke arah pantai sekelilingnya itu lumayan agak curam ya temanin. Jadi make sure kendaraan kalian itu sehat dan aman banget untuk perjalanan yang agak sedikit off-road. Pastinya selama perjalanan anak-anak Minter itu happy banget karena bisa menikmati pemandangan yang seindah ini dan sesejuk ini udaranya. Tahu nggak, selama perjalanan itu kita nggak dengar suara pantai sama sekali. Kenapa? Karena memang pantainya itu kita masih harus masuk hutan-hutan gitu. Sampai juga. Akhirnya kita sampai juga nih temanin setelah menerobos hutan yang cukup serem dan nanjak berliku-liku. Akhirnya terbayarkan dengan pantai seindah ini. Minter takjub banget pas baru parkir mobil, itu sudah kelihatan ombaknya yang tinggi. Minter sampai berpikir ini bisa dibuat main gak ya pantainya. Ternyata memang pantainya tuh sebagus itu dan arusnya juga lumayan deras. Jadi anak-anak harus tetap diperhatikan ya. Pantai Selili ini bersih banget temannya, tidak ada sampah dan terawat. Pasirnya juga bersih, tetapi lebih baik selama di sana temenin pakai sandal khusus di pantai ya. Karena beberapa karang kecilnya lumayan sakit kalau kena kaki. Dan pantai Selili ini bukan pantai yang bisa untuk berenang. Selain karena ombaknya yang tinggi, memang tidak diperbolehkan ya. Minter bersama anak-anak dan Paksu main-main air aja nih di pantai. Anak-anak juga mencetak-cetakan pasir gitu. Minter di sini sekitar pukul 9:30 pagi, jadi ombaknya masih tinggi banget. Di sekitar sana juga banyak makanan gerobakan, ada juga kedai-kedai yang harganya masih terjangkau. Minter juga sewa sawangan gitu, harganya 20.000. Lumayan ya jadinya buat taruh barang-barang. Oh iya, Minter lupa kasih tahu kalau tiket masuk ke Pantai Selili ini di 10.000 per orang. Dan ada biaya parkir di 5.000 untuk mobil. Bahagia banget bisa main di pantai seindah ini bareng sama anak-anak. Apalagi si kakak paling suka banget sama pantai. Emang anak air dia. Karena ombaknya sedang pasang, jadi kita beberapa kali kehempas ombak sampai terguling-guling gitu. Sebenarnya di Gunung Kidul ini ada banyak banget pantai, tapi Minter pilih Pantai Selili karena memang kalau dari reviewnya Minter lihat ini tuh pantai yang paling enak untuk anak-anak. Dan Minter tuh seneng karena ada gua tersembunyi gitu. Nanti Minter kasih tunjuk. Minter sempat ke sana sama anak-anak dan juga sama Paksu. Lihat deh si kakak tuh pasti dia langsung lari kalau ada ombak karena dia udah berapa kali kegulung. Pokoknya temenin wajib banget main ke Pantai Selili karena selain bersih dan aman untuk anak-anak pastinya harus tetap diperhatikan.
Nih, Minter kasih video pas Minter tergulung ombak karena airnya kenceng banget. Iya. Masya Allah guys, pemandangannya luar biasa indah. Ini udah mulai surut, tadi tuh ombaknya kenceng banget sampai ke bawah-bawah. Ada gak? Ada berapa? Di sini juga ada banyak jasa fotografer dengan harga Rp5.000 per satu softcopy foto. Wait a minute. Nah temenin, ini dia surga kecil yang ada di Pantai Selili, goa yang tadi Minter ceritakan. Indah banget dan jaraknya juga agak cukup jauh ya dari tempat Minter taruh barang-barang dan parkiran. Ini tuh indah, luar biasa. Terus tapi tetap hati-hati karena arusnya itu bisa masuk ke goa saat kita duduk di sana. Kita bisa ke bawah arus sampai masuk gitu karena Minter ngalamin sama si kakak. Tapi nggak apa-apa sebagai pelajaran. Nah setelah itu saat ada arusnya datang, Minter langsung naik ke atas karena takut kehempas lagi ke dalam goa. Tapi di sini aman kok selama kita perhatikan arusnya. Jadi nggak usah takut ya. Minter ini cuma sama kakak kesini nemuin goa ini. Terus Minter bilang sama kakak, yuk kita jemput papa dulu yuk sama adik. Mereka harus tahu ada tempat seindah ini gitu. Tapi kakak awal mula kayak nggak mau gitu. Terus akhirnya kita jemput aja deh tuh bapak-bapak sama si bocil. Nah pas si bapak sampai ke sini dia bilang, Masya Allah Mi, ini indah banget. Ada tempat seindah ini di Jawa dan kayak kita tuh main di private beach gitu. Bersih, nggak ada sampah sama sekali. Iya kan di Pinterest kan. Kakak. Pokoknya tetap hati-hati ya temenin kalau main di sini karena arus ombaknya itu sangat amat deras dan lumayan bahaya kalau kita nggak jaga anak-anak. Dan ini kita sudah selesai main di pantainya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin sore-sore menerobos hutan dan gunung. Karena lumayan serem ya temenin. Pas kita berangkat aja tuh, pas pulang kita nggak ngebayangin kalau kita gelap-gelap di sana. Terima kasih Pantai Selili, indah banget. Dan kita pasti akan balik lagi kalau punya kesempatan di lain waktu. Oh iya, terus di sini juga toiletnya bersih-bersih semua dan kita cukup bayar 5.000 aja. Oke deh, kalau gitu selesai mandi kita langsung balik menuju ke kota Jogja lagi karena kita mau staycation di tempat yang super estetik. Temanin, akhirnya kita sampai di Yachts Colony. Ini yang Minter bilang hotelnya estetik banget. Terus parkirannya juga lega. Minter senang banget bisa ada di sini dan nggak sengaja nemuin hotel ini di online tiket booking. Terus ternyata Minter suka banget dan jatuh cinta dari pas awal datang. Super estetik, asri dan enak banget buat kita santai-santai di sini. Dan ternyata semakin ke dalam tempatnya tuh artsy banget. Kayaknya ini memang dibuatkan khusus seperti ini desainnya. Tetapi di sini tidak ada lift, tapi buat kamu yang mau bawa barang-barang itu nanti bisa dibantu oleh staff dan security. Dan buat kamu yang menggunakan kursi roda, itu bisa booking kamar yang ada di bawah. Dan tipe kamar di sini tuh ada banyak banget. Ada kayak cottage, ada yang kayak rumah-rumah gitu. Pokoknya bagus banget dan kebetulan Minter ini di hotelnya. Dan ini perjalanan ke kamar hotel. Nah ini tuh yang tadi Minter bilang, ini ada kamar di area bawah dan ada cottage kayak gini. Jadi kamu tinggal bisa pilih mau yang mana. Dan ini swimming poolnya ikonik banget, Minter suka banget. Dan buat kamu yang stay di kamar-kamar bawah itu bisa langsung akses ke pool. Enak banget deh pokoknya. Jadi menurut Minter kalau kamu yang ada budget lebih, better booking kamar yang ada di bawah. Desain interior hotel ini tuh bagus banget dan artsy gitu, cocok nih buat kita yang suka hal-hal yang berbau dengan art. Dan buat kita yang mau healing sejenak dari hiruk pikuk kota Jogja, ini pas banget. Karena pada saat kita masuk ke hotelnya itu tuh kayak suara jalan nggak kedengeran, terus kayak suara gemericik air, wah pokoknya indah banget deh.
Sampai juga kita di kamarnya, ini tipe kamar twin dan kamar ini tuh yang paling murah. Lalu di sini ada 2 kasur dan ada 1 sofa untuk kita santai-santai untuk lihat view langsung ke swimming pool. Lalu di sini tuh eco-friendly hotel, jadi jangan berharap menemukan barang-barang yang terbuat dari plastik. Dan ini toiletnya, ini sabunnya wangi banget, bahkan dijual di lobby. Uniknya toiletrisnya disimpan di keranjang kayak gitu dan kita tinggal ambil. Lanjut, ini untuk kopi-kopiannya itu ada di depan dan kita bisa langsung ambil air minumnya, sudah ada dispenser, jadi kita nggak perlu beli air minum deh. Setelah sholat maghrib, lanjut deh kita istirahat. Selamat pagi temenin, ini view pagi hari setelah sholat subuh dari kamar kita di Yates Colony. Istirahat semalam tuh enak banget karena kita juga lelah kan dari pantai. Terus tapi tetap ya anak-anak mau berenang udah berisik. Jadi oke deh, Mintar mau nganterin mereka berenang. Terus kalian juga mau happy-happy di sini. Di sini ada perosotan yang terbuat dari semen bukan dari plastik, dan di sini ada tempat duduk-duduk. Seharusnya ada alasnya dari busa gitu tapi belum dipasang karena semalam hujan. Dan gemari CKR-nya tuh bikin tenang banget. Lumayan ada hiburan buat anak-anak kayak gini, tapi sebenarnya karena itu bukan bahan dari plastik jadi itu nggak gitu licin. Anak-anak happy banget dan Minter juga happy karena unik banget desain swimming poolnya, benar-benar kayak menyatu sama alam. Ada kayak bebatuan seperti ini, terus banyak tanamannya, pokoknya cocok banget buat kita yang mau healing sejenak dari hiruk-pikuk kota Jogja. Main dong sama kakak. Go. Asli sih hotel ini tuh bener-bener bikin gak mau pulang, dan Minter pun mau kesini lagi kalau ada kesempatan ke Jogja. Mau booking hotel yang di bagian bawah yang full access. Nah ini udah dipasangin ya, lo kursi-kursinya yang tadi buat kita santai-santai, enak banget. Si Bontot senang banget main di sini karena ada tempat ceteknya, terus bisa berjalan ke sana kemari dan gak licin. Lantai kolam renangnya itu aman. Nah ini si kakak terus berenang biar puas-puasin deh, biar nanti tuh nggak minta berenang lagi kalau siang. Pak Suwaji tuh sampai terheran-heran gitu, takjub banget ternyata si Yates Colony ini kita temuin tuh asik banget. Terus ini juga ada tempat bilas. Nah setelah itu kita mau udahan dulu karena kita belum sarapan. Kita mau makan, terus mau icip-icip nih makanannya kayak gimana, karena Yates Colony ini kafenya juga cukup hits di sana. Jadi kita mau cobain deh, sekalian mau ngopi-ngopi. Pokoknya Yates Colony ini benar-benar super hidden gems hotel menurut Minter, di tengah kota, tapi nggak nyangka banget dalamnya itu sebagus ini. Jadi buat kamu yang ke Jogja wajib kesini ya, staycation di sini. Saatnya isi amunisi nih temanin, karena anak-anak habis berenang, kita mau sarapan dulu. Dan ini menu-menu yang ada di Yates Colony. Ada menu makanan tradisional dan juga ada menu makanan internasional. Menurut Minter untuk harga kamar sekitar 500 ribuan, ini menu makanannya tuh banyak banget dan bervariasi. Dan anak Minter di sini juga tidak dikenakan biaya saat itu. Dan makanan di sini semua enak-enak, nggak ada yang failed, comfort food gitu. Anak-anak Minter suka banget. Adik, mami apa itu? Mami apa? Madu. Ayamnya dimam juga ya, nama nasinya ya. Oke. Selesai sudah kita sarapan dan saatnya kita check out karena kita mau mampir ke Malioboro beli oleh-oleh. Sudah sampai kita di Malioboro karena saat pertama kali kita kesini itu malam hari dan macet banget. Jadi kita tuh nggak sempat jalan-jalan di sekitaran pedestriannya ini. Terus kita mau cari hadiah oleh-oleh batik, terus tas, terus juga si kakak mau beli oleh-oleh buat bestinya, gelang-gelang gitu. Terus ini ada beca. Kita mau ke toko gelang, mau mampir, dan harganya tuh di sini cukup murah meriah ya menurut Minter. Terus kita juga cari batik-batik yang murah-murah aja karena buat hadiah, oleh-oleh gitu. Terus ini si kakak galau mau beli yang mana. Dia mau beli yang barang-barang kayak gini. Terus Minter kasih tahu, better tuh beli yang kayak kayu-kayu gini, kayak biar berasa aja gitu Jogjanya. Terus beli gantungan-gantungan, banyak deh pokoknya.
Oke ditemenin, ini adalah video ngiterin Jogja part terakhir. Semoga Minter sama keluarga bisa main lagi ke Jogja dan berkunjung ke tempat yang belum pernah Minter datengin. Karena memang ke Jogja itu bukan waktu yang lama kemarin. Akhirnya kita datengin tempat-tempat yang memang sudah kita catat di itinerary kita. Terus ini anak-anak segala beli mainan slime yang nggak penting gitu dan mahal banget karena belinya di mall. Dan setelah itu kita mau prepare sholat dulu, sholat zuhur, lalu kita mau menuju ke Jakarta. Kita istirahat sebentar ya temani di rest area pendopo KM 456 Jalan Tol Semarang Solo. Ini rest areanya tuh indah banget dan view-nya juga juara banget. Lengkap banget, juga ada tempat makan, terus tempat oleh-oleh, musolanya juga bersih. Bukan musola sih, lebih ke masjid. Terus ada liftnya juga. Jadi untuk mau misal bawa stroller atau menggunakan kursi roda, di sini tuh aman banget karena ada lift. Terus untuk para driver bisa istirahat sejenak sambil menata pemandangan si indah ini. Ini Masya Allah ya, indah banget. Sampai Minter tuh merasa kayaknya ini rest area terindah yang pernah Minter datengin. Karena memang bener, banyak YouTuber yang udah review juga. Setelah kita rasa cukup, akhirnya kita meneruskan perjalanan pulang ke Jakarta. Dan selama perjalanan kita dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa. Oke ditemani sampai di sini dulu vlog ngiterin Jogjanya. Jangan lupa support Minta dengan cara like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.